الحمد لله مكرمنا بأنوار الإيمان والإسلام بأنوار المحمدية. نصلي ونسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita dengan keislaman, memuliakan kita dengan keimanan, memuliakan kita hadir kita di sini, duduk kita di sini. Mudah-mudahan ini menjadi berkah kepada kita. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini, berkumpulnya kita di sini, Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmatnya kepada kita, dijadikan kita orang-orang yang saleh, orang-orang yang mendapatkan seluruh hidayah taufiknya kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hadir kita di sini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala angkat dari kita, dari keluarga kita, dari jiran-jiran kita khususnya Kalimantan Tengah ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perkara-perkara yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, dan mati kita dalam keadaan husnul khatimah wal afiyah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan dari harta-harta beliau. Dan insyaallah hari ini kita akan membahas tentang sebagian atau sedikit tentang mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi, entah itu Nabi Adam, entah itu Nabi Nuh, entah Nabi Musa, entah Nabi Daud, entah Nabi Isa, itu semua memiliki mukjizat-mukjizat yang mana itu khususiyah atau kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Jikalau bagi seorang rasul itu namanya mukjizat, bagi seorang nabi itu namanya mukjizat, dan bagi seorang wali Allah Subhanahu wa taala itu namanya karamah. Selain nabi itu namanya karamah. Apa itu mukjizat? Apa itu karamah? Definisinya adalah sesuatu yang terjadi di luar akal manusia. Contoh misalkan, bulan terbelah, manusia memikirkan kayak apa terbelahnya. Pasti harusnya ketika belah pisah, kenapa lagi bergabung lagi? Nah, itu sesuatu yang di luar akal manusia. Faminha al-Qur'an wa huwa a'dhamuha. Dan di sini Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki mengatakan bahwasanya mukjizat yang paling agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Kenapa Al-Qur'an? Karena Al-Qur'an itu mukjizatnya kekal sampai kiamat. Sedangkan mukjizat yang lain itu tetap itu selesai sampai situ aja. Cuman Al-Qur'an Allah jaga sendiri, dan Allah tetapkan Al-Qur'an tidak ada perubahan dari Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sampai hari kiamat itu kekal. Tidak ada perubahan. Makanya dinamakan Al-Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah a'dhamuha. Paling agungnya mukjizat Nabi di Al-Qur'an. Wa syaqqus sadar, dan yang kedua adalah pembelahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pembelahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terjadi 4 kali di zaman Nabi. Nabi mengalami pembelahan dada itu 4 kali. Yang pertama ketika Rasulullah umur 4 tahun. Ketika di kediaman Halimatus Sa'diyah atau ibu susuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana itu terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi main-main di kalangan rumah Halimatus Sa'diyah dengan kekawanan sebayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bersama dengan Syaimah. Apa itu Syaimah? Siapa itu Syaimah? Syaimah itu adalah anaknya Halimatus Sa'diyah. Umpat menggaduh Rasulullah juga. Umpat menggaduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di samping Halimatus Sa'diyah menyusui, ada juga di situ anak beliau yang tertua mengganihi kuitan sidin untuk menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah bermain dengan umur sebayanya,
di daerah halaman rumah Halimatus Sa'diyah atau yang lebih jauh sedikit. Itu diawasi oleh Syaimah tadi. Diawasi oleh Sidin dan bermainan lawan umur kalangan Sidin. Ketika itu maka turunlah malaikat. Malaikat menghampiri Rasulullah dan dibelah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ teman-teman beliau, teman-teman Rasulullah yang berumur sebaya dan Syaimah tadi melihat pembelahan dada tadi. Ketika melihat Rasulullah dibelah, bahasanya kan amun umur kayak itu, dibunuh aja. Di sebelah dadanya dibunuh bahasanya. Maka yang kanakan sebaya lawan Nabi, lawan yang pengasuh Nabi tadi kabur. Takutan bahasanya. Yang membalah diganal orangnya. Lari kepada Halimatus Sa'diyah dan dikabarkan kepada Halimatus Sa'diyah tentang kejadian itu. Maka ketika itu Halimatus Sa'diyah takutan kenapa-napa lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika umur beliau sekitar 4 tahun tadi atau 4 tahun lebih dikembalikan kepada Kuitan Sidin. Asalnya ketika umur 2 tahun, kan biasanya sampai umur 2 tahun ya. Menyusui Halimatus Sa'diyah sampai umur 2 tahun biasanya dikembalikan kepada Kuitannya. Ketika itu Halimatus Sa'diyah karena suka benar lawan Nabi datang ke Mekah wadah Sayyidatah Aminah namanya Rasulullah bahwasanya hendak menggaduh lagi. Kada dibayar kata bapak bahasanya karena berkahnya menggaduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika umur 4 tahun atau 5 tahun dibelah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dadanya, maka ketika itu juga Halimatus Sa'diyah setelah kejadian itu mengembalikan Nabi kepada kuitan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Adapun yang kedua ketika Rasulullah sekitar umur 12 tahun. Dan adapun yang ketiga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur 25 tahun dan ketika yang ketiga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur 40 tahun. Kejadiannya ketika Rasulullah hendak diberikan wahyu. Wahyu yang pertama ketika sebagaimana kita ketahui bahwasanya Rasulullah mendapatkan wahyu ketika di Gua Hira dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebelum diterima itu maka dibersihkan, bahasanya tuh lain dibersihkan sebetulnya. Karena ketika dibicaranya tuh dibersihkan itu seakan-akan kotor. Ya kalau baju kenapa jar dicuci? Karena dibersihkan berarti kotor. Sedangkan Rasulullah itu bukan kotor. Akan tetapi untuk menerima, menyandang bahwasanya supaya Rasulullah menyandang Al-Qur'an tadi. Karena sebagaimana di dalam Al-Qur'an dikatakan law anzalna di dalam Al-Qur'an jikalau kata Allah Subhanahu wa taala gunung tadi diberikan kepada ilal jabal ke gunung. Al-Qur'an diberikan ke gunung, maka gunung tadi itu kada tahan menyandang amanah Al-Qur'an. Pasti hancur lebur. Ke jin kada kawa, ke lain yang kada kawa. Yang kawa ke siapa? Ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu manusia. Nah, maka ketika Rasulullah umur 40 tahun, maka dibelah dadanya Rasulullah untuk diberikan jamun bahasanya orang listrik itu terapu untuk menahan wattnya nih. Kan terapu itu kan ada yang tingkatannya. Nah, supaya kau menahan Al-Qur'an tadi. Amun orang biasa pasti langsung kartahan gunung dihancur bahasanya. Nah, itu ketika umur 40 tahun. Adapun yang keempat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj. Kenapa di situ dibelah dadanya Rasulullah untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lain untuk dibersihkan akan tetapi untuk mempersiapkan supaya beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui ketika Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril ketika di langit ketujuh naik ingin ke tingkat setelahnya, Jibril kada kawa. Kenapa? Karena kada tahan, karena bukan makomnya. Sedangkan Rasulullah tahan. Nah, di situ faedah atau manfaat kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibelah. Kemudian wal Isra wal Mi'raj. Dan adapun yang ketiga dari salah satu mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu adalah Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana artinya Isra itu perjalanan malam dari Mekah ke Madinah ke Masjidil Aqsa, adapun Mi'raj itu naik ke atas dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha.
Itu mukjizat yang ketiga yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang keempat yaitu ikhbaruhu an Baitul Maqdis. Kabar-kabar yang diterangkan oleh Rasulullah tentang Baitul Maqdis. Kenapa? Karena ketika beliau ketika pulang dari Isra Mi'raj, sebagaimana yang dikatakan para ulama bahwasanya Rasulullah itu tulak Isra Mi'raj itu dengan jasad sendiri, lain ruhnya. Cuman setumat. Sampai-sampai jar para ulama bahwasanya ketika Rasulullah pergi balik lagi dari tempat duduk beliau itu masih hangat. Kayak gitu nih, duduk di sini, bangun kita bubulik tempat duduk kita masih hangat. Itu kadar lawasnya Rasulullah pergi. Setumat benar bahasanya. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, pas paginya Rasulullah mengabarkan bahwasanya aku kayak ini jar Nabi, jar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ orang-orang kafir Quraisy mendengar kabar tersebut tambah mengatakan Nabi ini orang gila aja. Mencemohlah sampai-sampai datang ke Abu Jahal, Abu Lahab. Datang kepada Abu Bakar Siddiq karena Abu Quraisy ini tahu bahwasanya Abu Bakar Siddiq ini adalah orang yang percaya Nabi. Sehingga bagaimana tanggapan Abu Bakar Siddiq ketika mendengar Nabi berkisah yang mustahil tadi. Sedangkan dari Makkah ke Masjidil Aqsa aja perjalanan 2 bulan. 2 bulan pulang pergi. Ini semalam, apalagi ke langit. Dan di situ Rasulullah kada menerangkan kepada kafir Quraisy bahwasanya Rasulullah tolak ke Sidratil Muntaha. Rasulullah cuma memadahi bahwasanya Rasulullah Isra dari Makkah ke Masjidil Aqsa. Soalnya amun dari Makkah ke Masjidil Aqsa aja kada percaya, apalagi ke langit. Maka ketika itu Rasulullah dicemoh. Sampai Abu Bakar Siddiq ketika mengetahui bahwasanya datang kepada Abu Jahal atau Abu Lahab kepada Abu Bakar Siddiq, ya Abu Bakar, tuh sahabat engkau bepandir nawur. Jar Abu Bakar Siddiq apa? Jikalau inya bepadah bahwasanya sebagaimana yang engkau dengar, maka bujur, jar Abu Bakar Siddiq. Nah, dari situ Abu Bakar Siddiq digelari As-Siddiq, orang yang mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu orang-orang kafir Quraisy mencemoh, "Ya Muhammad, kami ini sudah rancak ke Masjidil Aqsa. Ke Palestina sudah rancak, ke Masjidil Aqsa sudah rancak. Amun ikam dasar tulak, ikam kada pernah. Karena beban ahli Madinah Mekah, beban tahu Rasulullah tuh jarang kada pernah keluar. Pasti paling berjual ke Syam berjualannya sewat beli, kada sampai ke Masjidil Aqsa. Ketika itu jar ahli Mekah yang rancak ke Masjidil Aqsa ke Palestina betakun. Jikalau engkau ya Muhammad mengetahui bagaimana Masjidil Aqsa itu sifat takan kayak apa, berang bentuknya, berapa buting jendelanya, lawangnya berapa buting, pilar-pilarnya kayak apa, dipadahi Nabi. Jendelanya ada sekian, lawangnya ada sekian, daerah sini kayak ini, daerah ini, sebelah sini kayak ini. Yang rancaknya kan tahu kan? Kita nih rancak ke Masjid Nurul Islam, lawang Nurul Islam tahu juga kan? Kada tahu kita. Ya Allah, tiang-tiangnya ada hitung, kada tahu. Rasulullah di situ tiang-tiang Masjidil Aqsa ada sekian. Pintunya ada sekian. Sampai-sampai jar para ulama bahwasanya ketika Rasulullah mensifatkan itu seakan-akan kayak di depan Rasulullah digambarkan Masjidil Aqsa langsung. Jadi melihat Rasulullah di sini kayak ini. Kayak kita nih. Di sini bahwasanya Masjid Nurul Islam sampingnya kayak ini. Dan sebagian ulama lagi mengatakan bahwasanya ketika Rasulullah mensifatkan Masjidil Aqsa yang digambarkan di hadapan Nabi, itu Masjidil Aqsa yang ada di Palestina dipindah ke hadapan Nabi. Yang melihat cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mensifatkan, mengabarkan kepada kaum kafir Quraisy bahwasanya Masjidil Aqsa ini kayak ini. Supaya percaya. Akan tetapi kada percaya juga. Kada percaya juga. Nah, itu mukjizat yang keempat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima wa insyaqul qamar, yaitu terbelahnya bulan. Yang mana terbelahnya bulan ini tahun ke-7 atau 5 tahun sebelum Rasulullah hijrah. 5 tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, maka terjadilah pembelahan bulan tadi. Sampai-sampai dikatakan bahwa insyaqul qamar
ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isfain. Terbelah bulan itu menjadi dua belah. Ala Jabil Abi Qais, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan itu berada di jabal di atas gunung Abu Qais. Dan yang separohnya lagi ala Sawida wahya nahiyatul kharij Makkah. Ala Sawida. Apa itu Sawida? Sawida itu adalah daerah yang mana ada di sisi kota Makkah. Terbelah di sini sebelah kiri, sebelah kanan. Itu kejadian yang kelima. Sampai-sampai ketika kejadian tersebut, semua penduduk yang ada di daerah yang diterangi oleh bulan tersebut melihat pembelahan tersebut. Sampai-sampai ketika itu kaum kafir Quraisy, setelah berlalunya beberapa hari atau beberapa minggu, orang-orang yang ada di negeri Syam, orang-orang yang ada di Palestina, orang-orang yang ada di Yaman itu datang ke Mekah di tahun ini. Adakah hikam melihat kejadian jam sekian, hari sekian, waktu malam, bulan itu terbelah. Jar penduduk Yaman dan penduduk Palestina mengatakan, ya kami melihat bahwasanya bulan itu terbelah. Kami aneh juga jawabannya. Ada itu mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa hal itu terjadi? Ketika itu Rasulullah ingin menunjukkan mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kaum kafir Quraisy mereka menginginkan kesaksian kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi besar Muhammad itu adalah nabi, maka minta mukjizat. Maka diberikan mukjizat terbelahnya bulan. Ketika diberikan mukjizat terbelahnya bulan, maka para kaum kafir Quraisy meminta lagi nih. Namun kita kan bahasanya cukup sudah terbelahnya bulan tuh. Ini minta lagi. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak minta, jar Allah apa? Ya Muhammad, jikalau aku berikan lagi mukjizat, amun bebuhan kafir Quraisy buat nambah iman, syukur. Cuman amun buannya kada beriman setelah mukjizat yang kedua ini ditampakkan, buannya kada beriman, maka azabnya lebih pedih daripada orang-orang yang lain. Tingkatan azabnya karena di akhirat lebih pedih. Jar Rasulullah apa? Kadosa gini. Kalau kadosa diperlihatkan lagi mukjizat supaya apa? Supaya kalau pinah buatnya ada yang kada beriman, sakit benar azabnya. Itu rahmatnya Rasulullah. Rahmatnya Rasulullah kepada orang yang diazab, orang yang bukan Islam. Kemudian yang keenam adalah wa annal mala minal Quraisy ta'aqadu ala qatlihi fa kharaja alaihim fa khafadu absaruhum wa saqatat adqanuhum fi sudurihim. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak hijrah dari Mekah ke Madinah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya ketika Rasulullah hendak keluar dari rumahnya Nabi, itu kaum kafir Quraisy ketika hendak mendengar kabar, ketika kaum kafir Quraisy berkumpul di salah satu perkumpulan untuk bagaimana membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebelum perkumpulan tadi selesai, kabar sudah tersebar. Siapa yang menyebarkan? Jibril alaihissalam. Datang kepada siapa? Kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ya Muhammad, hijrah malam ini. Malam ini hijrah, soalnya bebuhan kafir Quraisy bakal membunuh engkau. Jadi hijrah pada malam ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak hijrah, maka Rasulullah berada di rumahnya, dan akan tetapi di luar rumahnya Nabi itu dikelilingi oleh orang-orang pemuda-pemuda setiap suku. Jadi satu suku Quraisy, satu perwakilan. Dari suku ini satu perwakilan, dari suku ini satu perwakilan. Supaya apa? Supaya kada kawa membalas. Soalnya kan di daerah Bahari itu apabila suku, misalkan suku Quraisy itu dibunuh, maka kaum kafir Quraisy sangit lawan orang yang membunuh tadi, pasti bakal dicari. Nah, begitu pula jikalau Nabi besar Muhammad SAW dibunuh oleh satu suku bukan kafir Quraisy, maka
kafir orang Quraisy tadi bakal menyerang orang yang membunuh tadi. Karena dasarnya itu kuatnya persukuan di situ. Nah, ketika itu setiap orang dari setiap suku itu di satu-satu sampai itu kumpul beberapa orang, yang mana mereka ditugaskan untuk membawa pedang untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka berada di pintu keluar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semua tertunduk kepalanya hingga dagunya nempel pada dadanya. Jadi ketika menunggu Rasulullah, Allah berikan mukjizat kepada Nabi menunggu ini, padahal banyak. Biasanya kan amun orang bertungguan paling amun teguring 1-2 orang aja. Ini teguring berapa? Tertunduk sampai dagunya ini kena dadanya. Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dan Rasulullah mengambil debu. Ya Rasulullah kayak dia syahatul wujuh, buruklah rupanya. Sampai-sampai dikatakan di dalam riwayat orang-orang yang pada waktu itu kena debunya Rasulullah yang dipercikan atau ditaburkan oleh Rasulullah debu tadi, setiap orang yang di situ kena sedikit debu tadi. Padahal Rasulullah kayak dia. Cuman orang yang seberataan tadi itu kena. Dan orang yang kena debunya tadi itu semuanya meninggal di perang Badar. Meninggal di perang Badar. Nah, ada yang meninggal di perang Badar dan ada juga yang masih hidup, akan tetapi ketika perang Hunain mereka diporak-porandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mukjizat yang Rasulullah yang ke-6. Adapun yang ke-7 dari mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana min Suraqah bin Malik id nabi'athu fi Hijr fasakhatu qawa'anhu farasihi fil ardi al-jalad. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah itu dikejar oleh orang yang namanya Suraqah. Kan tadi berkumpul orang kafir Quraisy. Ketika hendak membunuh Rasulullah di rumah kada kawa. Karena ganjarannya hadiahnya 100 unta. Sedangkan 1 unta itu harganya seakan-akan seperti sekitar 70 jutaan. Bahasa bahari itu 1 unta itu sama kayak 1 mobil. 100 unta. 100 unta. Maka Suraqah bin Malik ini orangnya hendak benar lawan harta tadi. Maka dikejarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perjalanan, akan tetapi ketika dikejar oleh Suraqah bin Malik, maka kaki kuda dikejar oleh Suraqah bin Malik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kaki kuda tadi itu ditelan tanah. Kan di pantai itu kan biasanya kan ada lubang. Nah, kalau di pinggir pantai Rasulullah lagi lari di pinggir pantai, kan biasanya kan ada lubang. Di situ tiba-tiba tanah pantai tadi menyerap kaki kuda tadi. Imbah menyerap kaki kuda tadi, bangun Suraqah tadi. Dia bangkitkannya lagi kuda tadi, dikejar lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dikejar lagi, gugur lagi. Dibangkitkan lagi, ketika dikejar lagi yang ketiga kali, ditelan oleh bumi kaki tadi dan dipegang oleh bumi sampai kuda tadi kada kau bangun. Kada kau melepaskan kakinya. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbulik. Kan Rasulullah buka. Dikejar oleh Suraqah. Kenapa Rasulullah tahu padahal jauh? Karena setiap larian kuda tadi ada debunya. Ketika tadi kada mengejar lagi, Rasulullah tahu bahwasanya kaki kuda tadi dipegang oleh bumi, maka kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu mukjizat yang ke-7 yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang ke-8, amasaha ala dhahri anakin lam yanzu 'alaiha al-fahl wa darbat. Yang ke-6 adalah, yang ke-8 adalah pernah suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang punggung yang belum pernah dibuahi oleh janin. Kan biasanya betina itu kada bakal bersusu apabila sudah pernah hamil. Amun sudah pernah hamil pasti ada susunya. Entah itu manusia atau binatang. Dan waktu itu ada kambing yang mana kambing tadi perempuan, akan tetapi kada pernah hamil. Ketika kada pernah hamil, maka kada ada susunya.
Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap susunya kambing tadi, kemudian keluar air susu. Dan ini juga pernah dialami ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Ummu Ma'bad. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah kehausan sehingga tinggal di rumahnya Ummu Ma'bad, ada punya kambing, diusap kambing tadi maka keluar air susu. Nah, itu mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ke-8. Adapun yang ke-9 yaitu adalah da'watuhu li Umar ayya'izallah bihi al-Islam. Doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Umar supaya Sayyidina Umar masuk Islam. Yang sebagaimana dikatakan, Allahumma a'izzal Islam bi Umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan 2 Umar. Kabullah doa Nabi. Cuman Rasulullah berdoa salah satu 2 Umar. Waktu itu ada 2 orang yang namanya Umar. Ada yang pertama Umar bin Khattab, menjadi khalifah yang kedua sahabatnya Nabi, yang mana dia masuk Islam. Ada yang kedua namanya Umar bin Hisham. Siapa itu? Abu Jahal. Tahu Abu Jahal kalau lah. Amun kada Abu Jahal, Abu Lahab ingat tuan. Abu Jahal, Umar bin Hisham. Ketika itu yang mana 2 orang ini adalah orang yang pemberani, orang yang bahasanya tuh, bahasa kita jaga lah orangnya. Karena dia yang mau menandingi 2 orang nih. Ketika itu rahmat Allah ingin turun kepada Umar bin Hisham, yaitu Abu Jahal, akan tetapi waktu itu dia dikatakan di dalam riwayat ada yang mengatakan duduk lagi kayak ini sambil batis tangan kayak ini, ada yang mengatakan inya lagi makan sambil bersandar berabah kayak ini. Itu di dalam Islam makruh. Ketika itu rahmat Allah kada turun, padahal hendak jadi Umar bin Hisham, Abu Jahal yang hendak dimasukkan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi gara-gara gawian yang menggawi yang makruh kada turun rahmat Allah. Karena orang yang menggawi makruh itu tertolak dari rahmat Allah. Jauh rahmat Allah darinya. Nah, ketika itu maka turunlah kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Yang mana pada waktu itu Sayyidina Umar bin Khattab lagi kada menggawi yang kada baik. Padahal Sayyidina Umar bin Khattab itu diceritakan sebelum beliau masuk Islam pernah mengubur anak bebinannya hidup-hidup. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, kejahatan yang paling besar inya lakukan adalah inya pernah mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Karena apa? Karena pada waktu itu tuh sebelum masuk Islam, perempuan itu dikucilkan. Sehingga ketika dikucilkan, ada orang yang melahirkan anak perempuan bakal jadi aib, bakal jadi penghinaan bagi keluarga tersebut. Sehingga sampai-sampai ada salah seorang, entah Sayyidina Umar atau yang lain, pada waktu zaman sebelum Islam. Ada salah seorang inya ini bisi anak, melahirkan mama bininya dan melahirkan anak perempuan. Akan tetapi ketika kuitan nang bebinian tadi tahu anaknya perempuan, maka ditutupi bahwasanya inya nih perempuan, dirubah pakaiannya seberatan kayak lakian. Sehingga ketika umur beberapa tahun, amun kasalah ini cerita Umar bin Khattab. Ketika sekitar beberapa tahun, sekitar 6 tahun atau 5 tahun, maka kanakan halus itu hendak bakami. Kan biasanya kan orang sebelum Islam hendak bakami berdiri. Ya kalau adabnya orang berdirinya bakami. Cuman ketika inya hendak bakami berduduk. Jadi bingung Umar bin Khattab nih. Dilihatnya sekalinya beginian. Ketika itu juga digali kuburan, langsung dicaburakan ke dalam kuburan, langsung dikubur hidup-hidup. Itu cerita Sayyidina Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Akan tetapi inya gara-gara keislamannya menjadi orang yang mulia, sampai-sampai dikatakan bahwasanya setiap orang-orang yang sebelum Islam gawiannya kada baik, maka yang kada baik tadi diganti dengan pahala. Sebab dia masuk Islam. Allahu a'lam. Itu yang ke-9 dari mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwasanya dikatakan di sini bahwasanya mukjizat yang tertulis sekitar 46 mukjizat. Jikalau Nabi Musa
Nabi Sulaiman itu bicara dengan binatang. Ya, kalau Nabi Sulaiman itu mukjizatnya bicara dengan binatang, makhluk hidup. Cuman Nabi besar Muhammad SAW lebih mulia lagi. Nabi besar Muhammad kada bicara dengan makhluk hidup. Nabi Muhammad bicara dengan batang kurma yang sudah layu, sudah kering, sudah mati. Bicara Nabi. Dan bicara juga dengan batu, mengucapkan salam kepada Nabi. Itu Rasulullah SAW. Amun Nabi Isa kawa menyembuhkan mata orang yang buta. Nabi Muhammad kawa membulikakan mata yang pacul dari tempatnya, dibulikakan oleh Nabi. Sebagaimana dikatakan dalam hadis Abi Qatadah. Ketika Abi Qatadah di dalam perang, keluar matanya, datang kepada Nabi, jar Nabi apa? Diambil mata tadi, dibulikakan oleh Abu Qatadah. Sampai-sampai jar Abu Qatadah, ketika aku sakit mata, yang satu jadi sakit, satunya kada sakit jar. Berkat pernah disentuh oleh Nabi besar Muhammad SAW. Itu sedikit dari mukjizat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan berkat kita hadir di sini, berkumpul di sini, mendengarkan sirah bagaimana kehidupan Rasulullah SAW, menambahkan rasa cinta kita kepada beliau, dan mudah-mudahan kita berkumpul di sini menjadi sebab juga Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita, berikan rahmat kepada kita, diangkat bala dari kita, keluarga kita, dan orang-orang tetangga-tetangga kita dan saudara Muslim kita, khususnya di kota Palangkaraya ini. Mudah-mudahan orang-orang guru-guru kita yang tertimpa banjir, Allah Subhanahu Wa Taala cepat angkat bala dari kita, dari mereka dan dari keluarga kita, dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Wa ala hadhihi niyyah wa kama wa salafuna salat al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وبركة في العمر وسعة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت مغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب وأمانا من الأذى فنصبنا الجنة وارزقنا النظر إلى وجه الكريم. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل النزول من السماء. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تقبل يا كريم.